Hai teman-teman semua, saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas Petra, saya pengen pakai layanan AWS buat nyoba-nyoba, tapi gimana caranya saya bisa coba pakai layanan AWS tanpa saya harus bayar? Di episode kali ini saya bakal ngebahas bagaimana caranya teman-teman yang ingin belajar tentang AWS bisa menggunakan layanan AWS secara gratis dengan menggunakan fitur AWS Free Tier. Kembali lagi bersama saya Petra Barus di channel Coding Bareng Petra, di mana di channel ini kita akan belajar seputar IT, programming, software architecture, dan juga cloud computing. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa pakai layanan AWS untuk belajar dan coba-coba tanpa kita kena charge biaya? Nah, saya akan menjelaskan apa itu AWS Free Tier. AWS Free Tier itu adalah sejumlah layanan AWS yang bisa digunakan oleh teman-teman yang baru menggunakan AWS agar teman-teman bisa menggunakan layanan ini secara gratis dengan limit tertentu. Jadi ada 3 jenis layanan AWS yang dalam free tier, yakni yang pertama adalah layanan yang always free, dan yang kedua adalah layanan yang 12 month free atau gratis di 12 bulan pertama sejak mendaftar akun AWS, dan juga yang terakhir adalah free trial. Mari kita mulai dengan yang 12 month free. Jadi yang 12 month free ini adalah layanan yang bisa teman-teman gunakan secara gratis selama 12 bulan dari sejak teman-teman membuat akun AWS yang baru. Jadi ada beberapa jenis layanan yang termasuk dalam 12 month free. Jadi yang pertama adalah Amazon EC2, di mana teman-teman bisa menggunakan instance T2 Micro atau T3 Micro secara gratis selama 750 jam per bulannya selama 12 bulan pertama. Kemudian juga ada Amazon S3 di mana teman-teman bisa menyimpan data sebesar 5 GB setiap bulannya selama 12 bulan pertama. Dan juga Amazon RDS jika teman-teman ingin menggunakan layanan MySQL, MariaDB atau PostgreSQL, dan juga Amazon Platform, dan masih banyak lagi layanan yang teman-teman bisa gunakan secara gratis untuk nyoba-nyoba selama 12 bulan pertama. Ada juga yang bertanya ke saya, Mas, saya kan pakai satu instance dan ini instance-nya masuk ke dalam free tier. Kalau misalnya saya pakai 2 instance, mana yang di cover ya? Jadi yang diberikan bagi teman-teman dalam AWS Free Tier adalah sebanyak 750 jam untuk Amazon EC2 untuk instance T2 Micro atau T3 Micro. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai sebanyak 1 instance, maka dia akan di cover 750 jam pertama. Nah, dalam 1 bulan itu kan kira-kira ada 31 hari, dan dalam 1 hari itu adalah 24 jam. Jadi kalau misalnya total penggunaan misalnya dalam 31 hari itu adalah 750 jam. Dan ini dia masih masuk lebih dari cukup untuk 750 jam ini. Kalau misalnya teman-teman pakai 2, maka 750 jam ini dia akan dibagi 2, yakni 375 jam. Kalau misalnya teman-teman pakai secara full, maka coverage ini akan habis dalam waktu setengah bulan. Dan setengah bulan selanjutnya, ini akan masuk charge ke billing. Dan juga ini akan berlaku kalau misalnya 3 atau 4. Kalau untuk 3, maka dia akan habis selama 250 jam. Katakanlah 3 instance itu dia dipakai secara full 24 jam. Dan ini kira-kira akan habis selama sepertiga bulan pertama. Dan selama 23 bulan selanjutnya, dia nanti tagihannya akan masuk ke billing. Yang kedua adalah tier yang always free. Jadi teman-teman masih dapat menggunakan layanan ini secara gratis meskipun teman-teman sudah melebihi 12 bulan pertama sejak teman-teman mendaftar akun AWS. Dan ini dia gratis dalam limit tertentu. Misalnya, di sini ada Amazon DynamoDB, dia akan gratis penyimpanan selama sebanyak 25 GB per bulannya. Dan juga dia akan gratis untuk 25 read capacity unit dan juga 25 write capacity unit tiap bulan. Lalu juga ada AWS Lambda, di mana teman-teman bisa mendapatkan 1 juta request atau eksekusi gratis untuk AWS Lambda. Dan juga dia ada banyak sekali layanan-layanan yang always free setiap bulannya yang teman-teman bisa pakai, bahkan setelah teman-teman sudah melewati free tier selama 12 bulan. Dan juga yang terakhir adalah free trial. Jadi di dalam free trial ini teman-teman akan mendapatkan layanan gratis selama kurun waktu tertentu. Jadi misalnya adalah di sini Amazon SageMaker. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pembuatan model machine learning seperti training, build, dan juga host, maka teman-teman di sini akan mendapatkan gratis 250 jam per bulannya selama 2 bulan pertama. Dan juga ada layanan-lainnya, misalnya Amazon Myself. Kalau misalnya teman-teman ingin membangun kayak website yang kecil dengan menggunakan
Telkomsel, teman-teman bisa mendapatkan 750 jam secara gratis untuk instance yang paling kecil selama 1 bulan pertama. Dan ada banyak sekali layanan-layanan lainnya yang teman-teman bisa pakai dalam kurun free trial. Untuk melihat list dari layanan-layanan AWS yang termasuk dalam free tier, kalian bisa melihat di situs AWS free tier, yakni di aws.amazon.com/free tier. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beberapa jenis free tier. Yang tadi adalah 12 bulan gratis, kemudian selalu gratis, dan juga free tier. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Amazon EC2 750 jam, Amazon S3, RDS. Jika kalian ingin mengetahui tingkat gratis dari sebuah layanan dan juga berapa limit dari tingkat gratis layanan tersebut, kalian bisa mencari nama layanan tersebut di bagian pencarian. Mari kita lihat, misalnya kalian ingin menggunakan layanan email dari AWS, yakni Amazon Simple Email Service, maka di sini kita akan masukkan SES. Kalian lihat di sini Amazon SES, di sini dia akan gratis sebanyak 62.000 email keluar setiap bulannya. Dan ini udah lumayan cukup kalau kalian ingin menggunakan email untuk melakukan promosi marketing. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kalian bisa melihat tingkat penggunaan kalian yang sudah digunakan selama waktu berjalan. Nah, di sini kita masuk ke dalam konsol. Kita akan melihat di bagian billing di sini, billing, atau kalian bisa search billing di bagian search bar kalau kalian tidak melihatnya. Maka kita akan masuk ke dalam panel billing. Di sini kalian lihat bagian paling bawah, dia itu adalah top free tier services by usage. Jadi dia akan melist penggunaan free tier yang sudah kita lakukan. Jadi di sini saya menggunakan 3 jenis layanan dari AWS yang termasuk dalam free tier, yakni Amazon CloudWatch, AWS Glue, dan juga Amazon DynamoDB. Nah, kalau pengen saya melihat semuanya, saya tinggal klik View All. Jadi di sini teman-teman bisa mencoba mereview layanan apa saja yang masuk ke dalam free tier yang sedang teman-teman gunakan, dan sudah berapa banyak teman-teman melakukan penggunaan tersebut. Di sini kita lihat month to date-nya masih 0%, jadi karena ini masih awal bulan, jadi dia masih terlalu kecil. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara melihatnya di bagian billing. Jadi di sini teman-teman melihat bagian billing di bill details, ini akan menunjukkan breakdown dari layanan-layanan yang teman-teman kalian gunakan. Jadi kita coba lihat di bulan lalu, di bulan April 2021, billing saya pada bulan April 2021 adalah sebanyak 16,4. Nah, sekarang saya pengen melihat di bulan April ini saya menggunakan free tier seberapa banyak. Nah, kita lihat sekarang masuk ke dalam DynamoDB. Tadi saya tunjukkan bahwa saya di bulan ini menggunakan DynamoDB. Berarti di bulan lalu saya juga menggunakan DynamoDB. Nah, di sini saya coba lihat di bagian DynamoDB, di bagian USS Virginia. Nah, di sini saya menggunakan free time storage free tier sebanyak 0,0 sekian GB per month, dan ini masih di bawah yang tadi 25 GB. Nah, untuk read capacity-nya saya masih di bawah 25 unit read capacity. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia adalah 10.800 read capacity unit per hours. Nah, di sini kita coba lihat di bagian DynamoDB-nya. Saya sekarang ada di bagian DynamoDB dan dia akan menunjukkan beberapa tabel yang saya buat. Di sini saya akan, di sini teman-teman lihat saya punya 2 buah tabel, yang ini saya lupa matiin dan saya juga sebenarnya nggak gunakan. Dia akan menunjukkan sebanyak 10 ditambah 5 read capacity unit, 15 berarti 15, dan sini juga 10 tambah 5 write capacity unit, berarti juga sebanyak 15. Dan ini dia masih di bawah 25 read capacity dan write capacity unit yang gratis selama setiap bulannya. Artinya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman kita kembali ke bagian billing yang tadi, jadi kalau misalnya kita kembali ke bagian billing yang tadi, kita lihat di bills details bagian yang April. Ini di bagian DynamoDB, maka teman-teman lihat di sini ada 10.000. Nah, kalau 25.000, kalau misalnya 25 unit capacity unit, berarti dia akan dikali berapa jamnya. Jadi 25 dikali 24 jam dikali 30 hari. Jadi kalau kita lihat di bagian kalkulator, di sini saya punya 25 free read capacity unit, berarti dikali 25 dikali 24 jam dikali 31 hari.
Jadi total dari read capacity hour yang masuk dalam free tier tiap bulannya adalah 18,6 ribu. Berarti di sini yang saya punya, yang sudah saya gunakan adalah 10,8 ribu tiap bulannya. Jadi ini masih di bawah 18,6 ribu. Nah ini makanya penggunaan saya 10,8 ini dia masih termasuk dalam free tier. Nah, jadi jangan lupa teman-teman setiap bulannya teman-teman coba lihat evaluasi berapa banyak dari layanan teman-teman yang masuk dalam free tier. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat halaman yang tadi saya tunjukin. Nah, ini halaman AWS free tier yang bisa diakses di aws.amazon.com/id/free. Ya, demikian penjelasan saya tentang AWS free tier, dan saya harap teman-teman bisa menggunakan layanan AWS dengan gratis dengan menggunakan AWS free tier ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar AWS free tier atau seputar AWS layanan AWS yang lain, silakan aja masukkan komentar atau pertanyaan teman-teman di bagian kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Coding Bareng Petra. See you in the next episode. Bye.